Saya mohon, kalau boleh saya mohon, saya mohon. Kalau saya perlu cium tangan, ya ikhwan, saya cium tangan Anda. Dengarkan baik-baik. Jika ada kesempatannya, jangan tinggalkan, karena tidak mudah untuk mendapatkan dia lagi. Puasa di waktu yang bersamaan dengan wukuf orang yang di Arafah, momentumnya maksudnya. Ya, jadi waktunya tanggal 9 ditunjukkan dengan kata yaum. Yang dikerjakan di tanggal 9 itu seperti orang wukuf. Jadi bedanya puasa Arafah dengan puasa biasa, bukan sekedar nahan lapar dan haus. Mohon izin ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau sekedar menahan lapar dan haus, Anda nggak usah nunggu Arafah, Senin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa. Maaf, puasa Daud silahkan, tapi Arafah tidak. Bismillah. Amalan apa yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah sehingga mendapatkan dua keutamaan? Satu, dicintai oleh Allah. Yang kedua, amalan itu naik status menjadi amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Teman-teman tolong buka dulu Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Ada ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada ayatnya? Oke. Sekarang fokus, lihat baik-baik. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua, maksudnya umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah, serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Nabi. Dikata Allah, kalau kalian mencintaiku, ini aku kasih cara bagaimana mencintaiku. Aku berikan kuncinya. Aku berikan bimbingannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad, engkau dapatkan cintaku. Jelas ya? Saya sering katakan, ingat ya, cinta itu kaidahnya butuh pembuktian. Kaidah cinta dalam Al-Quran butuh pembuktian. Cinta tidak butuh dikatakan, dia butuh dibuktikan. Jangan dengarkan para akhwat kalau ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu. Ya, kalimat pertama kalau belum menikah katakan kepadanya, jangan katakan aku mencintaimu, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Oke. Yang aku butuhkan bukan kata-kata, aku butuh BPKB, buku pernikahan kita berdua. Aku nggak mau Dilan yang aku banyak motor, tidak. Yang aku butuhkan tuh buktinya. Ya, sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Paham ya? Oke. Nah, sama. Anda cinta pada anak kan butuh pembuktian. Anda berikan dia hadiah, Anda berikan dia kasih sayang. Anda cinta pada pasangan, Anda berikan pembuktian. Maka kita cinta pada Allah, buktinya apa? Kata Allah, saya butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Iman itu kaidah cinta kepada Allah, buktinya amal soleh. Maka kalau Anda ingin mencintai saya, kata Allah, buktikan, ikuti Nabi. Saya utus nih supaya mempermudah kalian menemukan saya. Nah, poinnya bukan itu yang mau saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah yuhibbukumullah. Ini poinnya. Maka ketika Anda bisa membuktikan itu, Allah akan cintai Anda. Apa kaitan dengan bahasan kita? Ketika sebuah amalan dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan sebuah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan pada amalan lain. Apa pemberian Allah itu? Bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Maaf ya, mata salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara. Padahal keterangan jelas dalam Al-Quran, jangan mencela, la yashar, masih mencela. Jangan bikin hoax, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pembuat hoax, orang yang berdusta, masih bikin hoax. Maaf, jangan curang, wailul lil mutaffifin, masih ada yang curang dalam pekerjaan, timbangan dan sebagainya. Jangan bergibah, gosip, bikin acara gosip. Lah yang taba'dukum ba'du, dinikmati lagi. Salah kan? Jangan sombong. Kemarin jalan kaki biasa aja, setelah punya Ferrari, mau subuh aja, muter dulu pakai Ferrari ke komplek. Assalamualaikum bro, ayo subuhan. Masya Allah, orangnya gak keluar, ternyata sedang ke Bandung. Apa yang mau dicari gitu?
Gini deh, gini. Kalau mau gampang mengukurnya gini. Siapa yang nggak punya dosa, boleh angkat tangan. Yang nggak punya dosa, boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, angkat aja. Saya pulang. Anda lebih layak untuk ceramah. Oke, yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Sedikit. Oke. Yang agak banyak kan? Baik. Yang banyak? Oh, Masya Allah ya, baik ya. Baik ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik. Yang ingin masuk surga boleh angkat tangan? Masya Allah, luar biasa. Surga Firdaus? Dengan Nabi lagi. Nah, ya itu selalu muncul keanehan seperti biasa. Banyak dosa, melimpah luar biasa, cita-cita surga paling tinggi dengan Nabi gitu loh. Itulah luar biasa. Top lah pokoknya. Sekarang kita pengen dapatkan itu gimana caranya? Itu nggak mudah. Mata hari ini aja udah salah lihat berapa kali mata? Salah nonton, ya, salah lihat di WhatsApp, media sosial dan sebagainya. Lisan berapa kali salah. Berpikir kita sudah salah. Mau kesini terhambat sedikit di jalan, pikiran kita udah nggak bagus sama lampu, kan? Pada lampu apa salahnya? Ya, sama jalan, sama macet, sampai bikin status macet nih. Ini disolusikan nggak? Ah, ini caranya gini. Ini caranya kalau mau gampang, lakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Maka seketika ini digugurkan. Dosa mata hilang, dosa telinga sampai ke ujung kaki. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Lihat rumus nabinya. Al-amalus solihu fiha. Kerjakan amal soleh. Amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian. Saya ulang. Amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian. Satu, bentuknya taubat. Secara singkat, kalimatnya taubat. Bagi yang pernah berbuat salah, dia merasa salah, terus kita tinggalkan kesalahan itu. Taubat. Ya, dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 ya, sampai 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Pelan-pelan. Quran surah keempat ayat ke-17 sampai 18. Fokus. Di amalan pertama apa? Taubat. Jadi mohon izin ya, maaf sekali, mumpung masih di awal-awal ini, masih ada 7 hari ke depan. Yuk kita isi, katanya mau ke surga. Saya tuh gini ya, kadang kalau malam pulang, suka ngeliat gitu, kadang pulang tengah malam jam 12, jam 1, kadang-kadang menjelang fajar, saya lihat anak saya tertidur ya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, saya suka pandang dulu wajahnya. Saya lihat istri saya. Yang terbayang di benak saya, kita nih kumpul lagi nggak di akhirat? Ketemu lagi nggak gitu? Karena situasinya ngeri gitu teman-teman. Ngeri. Sudah ada anak-anak lucu, kita sayangi jalan, mereka ketawa, kita bahagia gitu. Tapi kan kita nggak bisa bela dia di hadapan Allah. Kecuali kita siapkan sekarang. Saya tuh suka tanya, ya Allah, ini saya ketemu lagi enggak gitu. Dan saya bangunkan istri saya, yuk kita sholat. Kita sholat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita minta sama Allah anak kita. Karena berat gitu. Ya wa fasilati wa akhi wa man fil ardi jami'a. Anak ninggalkan ibu, ya ibu ninggalkan ayah. Jadi sekarang gambarkan gini ya, terjadi kebakaran di gedung ini. Anak kita tertinggal, dia teriak. Kan kita tuh histeris kan. Anak saya, anak saya. Nanti di akhirat ada anak yang akan memanggil ibunya, mama tolong saya, oh, tolong saya, ayah tolong saya, dan anda nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Apa yang anda bisa lakukan? Dan situasi itu kita sadari betul, tapi kita nggak berbuat apa-apa saat di dunia. Apa yang mau anda lakukan? Mesti ada satu episode dalam hidup kita itu kita duduk dan berpikir bahwa kita akan wafat, kita pulang, kita perbaiki. Nah, cara memperbaikinya dengan taubat ini, duduklah. Satu keluarga duduk, ya, koreksi diri. Yang di haji, dia wukuf di Arafah. Puncaknya yang di kita, itu puasa. Persis di waktu yang sama. Sana tanggal 9 wukuf, di sini tanggal 9 puasa. Dengan nama yang sama. Hadisnya sahih, saya bacakan hadisnya, perhatikan kalimat hadisnya.
siyamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Puasa di waktu yang bersamaan dengan wukuf orang yang di Arafah, momentumnya maksudnya. Ya, jadi waktunya tanggal 9 ditunjukkan dengan kata yaum. Yang dikerjakan di tanggal 9 itu seperti orang wukuf. Jadi bedanya puasa Arafah dengan puasa biasa, bukan sekedar nahan lapar dan haus. Mohon izin ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau sekedar menahan lapar dan haus, Anda nggak usah nunggu Arafah. Senin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa. Maaf, puasa Daud silahkan, tapi Arafah tidak. Tapi saat Anda puasa, kerjakan seperti orang wukuf. Apa sifatnya? Arafah. Arafah artinya kenal. Kalau ditambah tak itu sifat. Bisa baik, bisa yang kurang baik. Ada dua riwayat dinamakan dengan Arafah. Pertama tentang manasik pada Nabi Ibrahim ketika diajarkan malaikat Jibril. Setelah selesai, Ibrahim alaihissalam mengatakan Araftul an. Sekarang saya tahu. Yang kedua, sifat muhasabah, kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam dengan sifat kemanusiaannya berbuat salah dengan istrinya Sayyidah Hawa, kemudian turun dari surga ke bumi, Quran surah 2 ayat 38. Adam konon dalam sejarah diturun di wilayah Asia Selatan India. Hawa di wilayah yang sekarang disebut dengan Jeddah. Jeddah nenek. Kalau teman-teman haji atau umrah nanti ke Jeddah, di sisi Laut Merah, lurus dikit, perempatan pertama sebelah kiri itu ada sepeda ontel agak besar. Kemudian lurus lagi, sebelah perempatan kanan, kiri lurus, sebelah kanannya persis nyebrang dikit, itu ada bangunan batu bata yang tidak sempurna, warnanya coklat marun, merah marun. Itu di situ tulisannya Makbarah Sayyidah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Baik ya, kata sejarawan bukan kuburan, tapi itu Hawa pertama diturunkan di situ. Jadi Hawa turun di Jeddah, Adam turunnya di India, kedua berkelana mencari. Sampai satu titik setelah berpetualang itu, dari jauh nampak seperti kelihatan. Ini saya kayaknya kenal nih, kalau bahasa kita. Yang kata Hawa, iya kayaknya saya tahu nih. Ya pantas tahu karena di bumi cuma ada dua orang pada saat itu, nggak ada yang lain. Adam dengan Hawa, yang lain belum ada. Belum ada Tengku Wisnu, belum ada Syirin, baru ada Adam dengan Hawa. Baik, diturun tuh. Ya, begitu kelihatan, merapat keduanya. Datang, naik ke bukit. Dalam bahasa Arab sebut jabal. Begitu nampak, maka keluarlah puncak sayang yang dalam itu. Rasa kasih, perhatian yang sangat dalam bahasa Arab disebut dengan rahmah namanya. Karena itu perempuan punya rahim. Karena di dalam rahim itu ada sosok yang sangat dikasihi dengan sayang yang sangat dalam. Dia rela menderita sulit miring kanan kiri, yang penting sayang itu tetap ada. Adek yang baik ya, jaga ya, sabar, lahiran lancar, disayang-sayang pada sakit. Quran surah 7 ayat 189. Rahmah. Maka naiklah ke atas sampai sekarang disebut Jabal Rahmah. Nah, saat bertemu itu, keduanya bertemu, mereka sadar kita pernah berbuat salah, makanya mengoreksi diri di situ. Yang tadi turun Quran surah ke-7 ayat 26 tadi. Jangan sampai terjadi lagi begini. Sampaikan pada anak cucu kita, disampaikan semuanya. Maka disebutlah tempat itu mengenal, disebut dengan Arafah. Kenal sifat kekurangan atau kelebihan, tambah tak di ujungnya Arafah. Kalau banyak yang dikenal, tambah alif dan tak. Arafat. Mana yang kedua? Ketika kenal kekurangan, maka kita akan mengenal Allah untuk bertobat. Ma'rifatullah. Kenal diri kita, ma'rifatul insan. Nah, ini turunan katanya demikian. Maka setelah selesai itu, muncullah kalimat tadi. Nah, saat puasa tanggal 9 Dzulhijjah, kalimat itu dimunculkan, Siyam Yaum Arafah. Jadi kalau puasa di hari Arafah, jangan sekedar tahan lapar dan haus. Kalau cuma begini, di waktu lain pun sama. Kata Nabi, puasalah Anda sambil melakukan amalan orang wukuf di Arafah, yaitu introspeksi diri. Nanti tanggal 9 ya, mohon izin ya. Begitu Anda puasa, coba yang pernah kerja, berangkat, sambil berangkat, coba dicek. Barangkali Anda pernah melalui satu jalan, pernah maksiat di situ. Pernah duduk di meja sendirian di kantor, pernah berbuat salah. Ada kisah nyata, ini nyata, bukan rekayasa, ini kisah nyata. Ada seorang alim, syekh, sangat soleh. Dia punya murid-murid, punya santri. Sedang jalan, akan mengajar. Tiba-tiba di perjalanan dia jatuh pingsan. Muridnya kaget. Karena nggak pernah syekh itu pingsan di jalan. Begitu pingsan, ditunggu, kemudian bangun. Saat bangun ditanya, Syekh,
5 ya adik, kenapa anda bisa pingsan begini? Perhatikan jawabannya. Wallahi laqad tadhakkartu bi anni 'asiyan huna. Saya pernah ingat ketika lewat sini, saya pernah bermaksiat di sini. Saya ingat. Saya takut ketika lewat sini, ingat kejadian itu, takut belum diampuni oleh Allah. Karena ketika seseorang itu bermaksiat di satu tempat, lisannya akan dikunci, tempat itu yang bicara. Awas, hati-hati ya. Kita hafal ayatnya. Idza zulzilatil ardu zil. Jika bumi sudah digoncang dengan sekuat-kuatnya. Teman-teman, kalau kalimat zilzal disebutkan sekali, idza zulzilatil ardu, itu artinya yang bangunan tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalau disebutkan 2 kali, baik dengan kata bendanya noun atau kata kerjanya verb fi'il, itu artinya yang di bawah naik ke atas semua. Perhatikan, kata Allah, nanti akan tiba waktu saya hadirkan gempa, bukan sekedar menghancurkan yang tinggi turun ke bawah. Kalau semua orang sudah abai dengan yang tinggi itu hancur ke bawah, saya akan datangkan yang bawah naik semua ke atas. Ini dikasih 7,4 aja, itu sudah lupa dengan dunia. Dia kumpulkan harta paling banyaknya untuk membangun rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak. Terus mohon maaf ya, tempat kerja gedung yang tinggi pencakar langit yang dia saat masuk pertama kali dia selfie di situ, dia abadikan, dia katakan aku diterima kerja di sini. Itu ditinggalkan, dia nggak peduli. Dia keluar. Ini baru gempa kecil, Anda sudah nggak peduli dengan dunia. Dan sudah nggak sadar teman, nggak ada yang ngajak teman, keluar aja semua. Bagaimana ketika yang dihadirkan 74 skala Richter? Semua naik ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Anda sudah nggak ada pusing lagi, memikirkan dunia nggak ada. Selesai. Selesai Anda. Di Allah tuh cuma kadang tegur kita dengan skala kecil. Kita ingat nggak itu sama Tuhan? Kita ini wafat. Dan fitrah kita mengatakan itu, kamu keluar loh, tinggalkan. Yang paling berharga itu diri kita, amal kita. Kalau pulang nggak ada amal, apa yang mau kita bawa? Makanya taubat. Ayo kerjakan amalan ini, taubat. Duduk dengan istri. Ya, kalau bisa begini, saya kasih amalan satu yang penting, rahasia. Saat Anda amalkan ini, sekeluarga diampuni. Ini rahasia ya, di antara kita saja ya. Quran surah ke-51 ayat 18, paling kanan di pertengahan. Quran surah ke-51 ayat 18, diamalkan setelah tahajud. Allahu Akbar, astagfirullah. Sudah? Diamalkan setelah tahajud ya. Saya baca dari ayat 15 supaya berurut. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguh ada bagi sebagian dari orang takwa yang akan tinggal di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Dia akan mendapatkan kenikmatan langsung diberikan oleh Rabbnya Allah. Ya, awas hati-hati. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang ini saat di dunia banyak beramal dengan ihsan. Ihsan itu dikerjakan karena Allah, seakan-akan diawasi oleh Allah. Apa amalannya saat di dunia? Perhatikan amalan malamnya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kalau malam sedikit tidurnya, dia bangun salat tahajud, dia tunaikan mendekat kepada Allah. Nah, ayat 18-nya, perhatikan baik-baik. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, sesaat sebelum fajar, dia banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun. Dan kalimatnya hum. Hum itu bentuk jama, huwa, huma, hum, 1, 2, banyak. Hum, mereka. Jadi kenapa tidak Anda coba ini? Dan itu indah, dan dampaknya kepada rumah tangga juga akan tenang. Di saat menjelang fajar, setelah tahajud bareng, ya suami jadi imam, istri jadi makmum dengan anak-anak, bangun kita. Setelah itu jangan biarkan berhenti di situ, tidak. Sentuh dengan keindahan yang paling dalam, dengan kata-kata kita yang paling indah. Ya, kumpul dengan istri kumpul dengan suami, duduk satu ruangan, mulai keluarkan kalimat itu. Boleh dari istri, boleh dari suami. Mama, mohon maaf kalau selama ini Papa belum jadi ayah yang baik. Papa tidak tahu kapan kembali kepada Allah. Mungkin hari ini hari terakhir Papa hidup. Mohon maaf kalau selama ini belum jadi Papa yang baik, belum jadi suami yang soleh. Jika saya wafat duluan hari ini, titip keluarga, dan mohon bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah beramal bersama. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah.
Istri mengatakan, papa mohon maaf, mama juga belum bisa menjadi istri yang soleh, istri yang baik, jadi keluarga dengan baik. Mohon maaf, kalau ada dosa di keluarga karena berkat peran mama, mohon maaf. Astagfirullah ya Allah. Yang paling indah ketika anak anda mengatakan, mama papa maafkan anda, selama ini belum jadi anak yang soleh, belum bisa memberikan mahkota di hari kiamat, belum hafal Quran seperti yang lain. Lalu semuanya berkata, ya Allah ampuni kami ya Allah, astagfirullah, ampuni kami ya Allah. Hadisnya hadis qudsi. Diriwayatkan tabaqah pertama, golongan pertama penerima dari Nabi, 30 orang sahabat senior langsung mengatakan, ketika seorang bermunajat kepada Allah mengatakan, Allahumma, ya Allah tolong ampuni saya, Allahumma istaghfirli. Apa jawaban Allah? Qala ya ibadi, hambaku ghafartullah, aku ampuni semua dosamu. Karena itu orang yang mengamalkan poin ini dalam kehidupan rumah tangganya, itu akan dijaga oleh Allah selalu dalam ketenangan, dan kesulitan akan hilang. Nggak percaya silahkan, setiap menjelang subuh setelah tahajud duduk bersama, koreksi diri, minta maaf, minta ampun. Ingat Allah itu titipan, istri anda akan ditanya, anda nggak akan ditanya tentang saudara anda, nggak akan ditanya tetangga anda, keluarga anda. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri anda dan keluarga anda dari neraka. Jaga, itu yang dijaga. Demi Allah saya katakan, kalau ya Allah, cobalah sekali aja, cobalah malam ini tahajud, ajak suami, ajak istri, setelah itu rasakan kenikmatannya. Di begitu selesai tahajud, berdoa bersama, istighfar, minta ampun, begitu air mata mengalir, seakan-akan masalah sudah hilang, dan ringan hidupnya. Demi Allah saya katakan ringan, dan Allah akan jadikan hidup kita tuh tenang, enak gitu. Dan dosa nggak ada, hidupnya ringan dan damai. Silahkan coba rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Baik.